Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saat melakukan perjalanan berdua saja dengan bayi. Perjalanan menggunakan pesawat berdua saja dengan bayi tentunya bukan hal yang mudah, karena kita akan kerepotan saat menggendongnya dan mungkin dia akan rewel. Dan kita juga bingung nih kalau misalnya memerlukan bantuan saat akan ke kamar mandi atau memesan makanan. Untuk itu, pada video kali ini saya akan sharing pengalaman tersebut sehingga mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman saat akan melakukan penerbangan berdua saja dengan bayi. Saat itu aku melakukan penerbangan pada tanggal 28 Mei 2022. Nah, bayiku saat itu berusia 16 bulan. Tentu dengan bayi yang sudah berusia 16 bulan itu adalah masa bayi yang sangat aktifnya ya. Dia sudah bisa disebut dengan toddler ya. Nah, toddler ini dia sudah memiliki kehendak ya, sudah pandai menolak, sehingga mungkin kita akan lebih kerepotan. Nah, penerbangan yang kami lakukan saat itu transit kurang lebih selama 4 jam dari Banda Aceh ke Medan, kemudian transit selama 4 jam di Medan. Nah, tentu transit selama 4 jam ini, jika kita tidak ada persiapan sebelumnya, pasti anak akan rewel. Nah, ada beberapa tips yang aku share di sini. Nah, yang pertama adalah persiapan. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam melakukan penerbangan berdua saja dengan bayi. Yang pertama adalah ibu dan bayi harus dalam keadaan sehat. Kemudian, yang kedua, kita mulai menceritakan tentang pesawat terbang kepada anak. Kita mulai mengenalkan dan disonding bahwa kita akan melakukan penerbangan nanti berdua saja dan papa atau ayah tidak ikut. Nah, kita sebutkan kita mau kemana, lalu kita berikan cerita atau kita belikan pesawat-pesawatan, pesawat mainan, dan kita lihatkan, nah ini nak pesawatnya, dia terbang, nanti kita naik itu ya, misalnya seperti itu. Jadi udah kita sounding jauh-jauh hari bahwa kita akan melakukan penerbangan menggunakan pesawat terbang. Jadi pada saat perjalanan nanti dia insya Allah tidak akan rewel karena dia sudah tahu bahwa itu adalah pesawat yang selama ini diceritakan oleh ibunya. Justru dia akan happy saat melakukan perjalanan nanti. Kemudian yang ketiga adalah kita sangat membutuhkan stroller. Nah, stroller ini sangat membantu ya saat kita melakukan perjalanan, karena nanti misalnya pada saat memesan makanan dan perjalanan ke ruang tunggu itu kan cukup jauh ya. Jadi kalau di Medan itu antar ruang tunggunya itu cukup jauh jalannya. Jadi kita tidak kewalahan dalam menggendongnya, apalagi anak saya saat itu sudah beratnya 11 kilo. Nah, ini jalan bentar aja udah capek banget kan. Makanya kita sangat membutuhkan stroller. Kalau strollernya yang besar yang memang mendukung untuk bisa tidur di stroller, nah itu akan lebih baik karena pada saat bayi mengantuk bisa tidur di strollernya langsung. Dan stroller harus yang cabin size ya, karena kalau tidak cabin size itu tidak bisa kita gunakan saat nanti transit. Persiapan yang selanjutnya adalah membawa barang-barang yang seperlunya saja, jadi tidak kerepotan tuh menenteng-nenteng tas ya. Jadi bisa kita bawa satu ransel aja yang berisi popok, makanan bayi, minuman bayi, dan kebutuhan yang mungkin nanti kita perlukan. Lalu usahakan jangan ada tentengan yang lainnya sehingga kita tidak kerepotan saat membawa bayi. Dan jangan lupa membawa kartu identitas ya. Kalau bayi hanya diperlukan kakak
atau kartu identitas anak. Persiapan yang selanjutnya, kebutuhan bayi yang mungkin diperlukan adalah memakai earmuff ya, penutup telinga agar telinga bayi tidak sakit sehingga dia tidak rewel pada saat di pesawat nanti. Gunakanlah baju yang nyaman, karena di pesawat dingin mungkin bisa menggunakan baju yang berlengan panjang. Bawalah mainan kesayangannya atau buku sehingga nanti bayi tidak bosan dan tidak rewel pada saat melakukan perjalanan. Terus baju-baju gantinya gimana nanti untuk di sana? Bisa dikirim saja atau masukin bagasi. Ada. Jadi waktu itu saya kirim bajunya, perlengkapan yang lainnya sehingga tidak kerepotan saat di pesawat. Perlengkapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kain gendong. Nah, jadi kain gendong ini nanti dibutuhkan pada saat kita mau naik ke pesawat, karena lumayan ya kalau kita jalan dari pintu turun dari bandara menuju ke pesawat. Kalau ini ada beberapa memang penerbangan yang tidak langsung masuk melalui pintu depan pesawat langsung, itu tidak bisa menggunakan stroller karena harus turun tangga kan. Jadi kain gendong ini bisa kita pakai pada saat mau naik ke atas pesawat untuk menggendong si bayi. Agar telinga bayi tidak sakit, usahakan pada saat akan take off atau akan landing, bayi dalam posisi disusui atau sedang mengunyah makanan atau diberi susu botol. Nah, jadi posisi rahangnya itu kebuka sehingga mengurangi resiko telinganya menjadi sakit, karena ada saluran di dekat telinga ini yang harus terbuka karena untuk menyeimbangkan tekanan yang ada di telinga dan di luar telinga. Nah, jadi pada saat take off itu terjadi perubahan tekanan yang secara tiba-tiba, sehingga perubahan tekanan itu harusnya dapat seimbang jika tuba atau saluran yang dekat telinga itu terbuka sehingga telinga bayi tidak sakit. Tapi jika tuba itu tidak terbuka, maka bisa berisiko telinganya menjadi sakit dan menyebabkan yang namanya barotrauma. Udah datang? Ya. Udah datang ya? Nak, apa itu nak? Pesawat. Gimana suaranya? Oh gitu. Gitu suara pesawatnya. Iya. Terbang. Oh terbang pesawatnya. Malik.
Nah, itu alhamdulillah ya, karena pertolongan Allah juga. Jadi saat mau melakukan penerbangan, nah itu pentingnya kita berdoa, minta pertolongan Allah agar perjalanan kita diberi kelancaran. Juga kita minta restu kepada orang tua, kepada suami agar didoakan pada saat melakukan perjalanan nanti berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi pengalaman dan juga tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman saat melakukan perjalanan berdua saja dengan bayi. Semoga perjalanannya menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.